Cyber itu kan dunia internetnya. Iya, cyber Security itu keamanannya. Oh, I see. Nah, konsepnya kayak gitu. Oke, jadi ah. keamanan yang ada di dunia maya. Nah, tapi dunia maya itu kan terlalu luas. Iya. Oke, apa kabar semuanya? Balik lagi di sesi podcast seru dan edukatif. Balik lagi dengan gue Vando ya sebagai host kali ini menggantikan Anwar yang lagi absen ya, dia lagi sibuk banget sekarang ini, jadi gue disuruh kerja gitu kan. Nah, posesif ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mengedukasi ya, semoga ya gitu ya, semoga nanti hal ini akan mengedukasi para audiens kita gitu. Nah, sekarang di samping saya sudah ada bintang tamu ya, superstar gitu. Gue menganggap hari ini tuh jadi superstar ya, karena menurut gue kehadiran dia itu sangat penting bagi dunia keamanan ya, di Indonesia. Keamanannya tentang apa nih ya? Gitu, nanti akan kita bahas gitu kan. Oke, ini dia Teddy Asta. Halo bro, sehat? Sehat. Alhamdulillah, sehat. Oke, Teddy Asta ini sebagai IT consultant ya? Yes. Ya, di sebuah instansi itu Multimatic. Namanya apa nih? Gue sebutnya apa? Multimatic itu? Multimatics itu perusahaan consulting dan training provider. Oke, perusahaan consulting dan training provider. Yes. Oke, nanti detailnya akan kita bahas. Ya. Terima kasih sudah datang di sini. Sama-sama, thank you. Udah jauh. Ya, jauh dari Cijantung. Iya, betul. Udah datang ke sini. Ya. Hari ini kita akan banyak ngebahas tentang Multimatic dan kuliah. Oke. Nggak apa-apa ya. Siap, nggak apa-apa. Bagi ilmu ke para audiens kita, semoga ini bermanfaat. Soalnya gue tertarik banget sih tentang dunia ini ya, dunia keamanan ya. Ini keamanan tuh bukan polisi, bukan security gitu kayak di kantor atau ini, tapi dunia keamanan secara teknologi. Betul. Gue sebutnya kayak gitu kali ya. Ini gue mungkin kayak ada istilah yang salah, dikoreksi aja. Nggak apa-apa. Bukan dunia gue. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti biar membangun selalu. Iya, betul. Ya. Jadi di Multimatic ini berarti lu konsultan berarti ya? Yes, gitu, betul. Kan, yang nanti akan memberikan guidance mungkin untuk terhadap cyber security. Iya. Betul ya? Nanti akan gue sampein dikit tentang gimana sih dunia ini sebenarnya, gitu ya, dari sudut pandang atau perspektif security. Oke. Karena memang penting banget ya, apalagi isu-isu belakangan ini banyak banget yang bocor-bocor. Banyak banget. Lu bocor nggak? Insya Allah ya. Enggak ya, jangan sampai ya. Setelah tadi abis diskusi gue butuh bantuan lu sih bro. Siap bantu. Iya. Jadi Multimatic ini ya. Lumayan gue ini ya, tadi setelah kita ngobrol-ngobrol ternyata fungsional tuh sangat ini banget lah, sangat berarti banget bagi perusahaan ya, apalagi terutama yang memang di bidang teknologi ya. Betul. Atau yang mempunyai data rahasia gitu kan, yang perusahaan nggak boleh bisa kalau bisa jangan kebuka lah gitu. Betul. Betul. Nah, mungkin sebelum lari ke arah pembicaraan, mungkin boleh dikasih tahu nih bro sejarah Multimatic itu kayak gimana? Siap. Jadi gini, perkenalkan dulu ya. Boleh, nama gue Teddy. Kebetulan gue juga udah kenal sama bapak bos kita ini, Bapak Vando. Jadi gue salah satu information security consultant dari Multimatics gitu ya. Jadi Multimatics itu apa sih? Itu sebuah perusahaan consulting dan training provider kita. Tapi kita spesifiknya di IT gitu. Jadi kita memberikan layanan consulting dan training provider untuk kebutuhan IT. Gitu. Nah, consultingnya salah satunya adalah layanannya itu di gua, information security atau infosec. Tapi ada juga yang lain seperti IT GRC, IT service management, sama data management. Yes. Nah, gitu. Jadi itu background company yang sedang gua tempati sekarang. Oke. Multimatic berarti udah berapa tahun, bro? Multimatic itu establishnya di 2004. 2004 berarti udah 18 tahunan. Yes, sudah sekitar 18 tahunan. Kita udah teruji dan ini dong ya, terpercaya dong kalau gitu. Amin. Gue bantu promosi bro. Yes, ya. Itu dia makanya. Jadi udah nggak usah ragu lagi untuk pakai jasa dari Multimatic ya. Terima kasih. Berarti bidang usahanya training and consulting and training provider di bidang IT. Di bidang IT, dan tadi gue sempat mention sedikit mengenai keamanan atau cyber security gitu ya. Jadi belakangan ini ya, mungkin gue 2-3 tahun juga sudah mulai aware terhadap itu. Ya.
mungkin gue nggak tahu, mungkin yang lain juga udah ada yang aware atau yang belum ya, atau perusahaan lain juga. Tapi menurut lu gimana nih? Atau dari dulu pandangan lu deh, cyber security itu apa sih? Oke. Jadi gini, cyber security itu apa? Secara pengertian umumnya adalah cyber security itu adalah bagaimana kita mengamankan yang namanya semua itu terkoneksi dan terhubung melalui sebuah platform internet dan lain sebagainya. Ya, oke. Cyber itu kan dunia internetnya. Iya, cyber Security itu keamanannya. Oh, I see. Nah, konsepnya kayak gitu. Jadi keamanan yang ada di dunia maya. Nah, tapi dunia maya itu kan terlalu luas. Iya, betul. Oke, kita bahasnya nanti cyber security itu di keamanan di sisi dunia internet saat ini atau dunia digital lah. Oke. Gitu. Oh, jadi simpelnya, jadi intinya di mana ada dunia itu pasti harus ada keamanan ya. Yes. Ya, di manapun ya, di rumah gitu kan, atau ya. Jadi intinya lu sebagai cyber security itu berarti adalah keamanan polisinya. Oh iya. Berarti ya. Kita gitu ya? Polisinya kita guardiannya. Yes. Tentaranya gitu Tentaranya, ya. Garda terdepan. Garda terdepan untuk itu. Oke, simpelnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita di perusahaan gitu kan, bukan cuma pintu depan aja nih yang digembok, ya kan? Ya, betul. Tetapi area internet akses kita itu juga harus digembok nih. Ya, gitu kan? semuanya akses kita. Aksesnya, betul. Nah, itu nanti adalah tugasnya dari Multimatic ini. Salah satunya. Salah satu tugasnya adalah itu juga ya. Secara gambaran kecilnya kayak seperti itu ya. Betul. Oke. Nah, di dalam dunia cyber itu pasti menurut gue sih luas banget ya. Pasti. Kita kalau udah ngebahas dunia internet tuh kayaknya nggak ada ujungnya gitu ya. Kayak pas udah muter lagi ke situ tuh ada lagi ini kapan kelarnya gitu kan. Nah, kira-kira yang simpelnya bro, ada apa aja sih bro unsur dari situ? Nah, jadi gini, kalau kita mau ngomongin dari sisi cyber security, itu unsurnya itu secara simpelnya itu namanya ada triad CIA. Wah, tuh kan. Nah, tapi bukan Central Intelligence of America ya. Bukan ya. Itu udah beda. Jadi namanya ada CIA. Kita kalau keamanan informasi. Jadi unsur utamanya adalah aspeknya C-nya itu confidentiality. Oke. Jadi aspek pertama kerahasiaan. Confidentiality. Oke. Yang kedua integrity. Integrity. Keutuhan data. Yang terakhir availability. Ketersediaan. Kalau kita ngomongin dari sisi security dong, information security, itu CIA itu aspek utama yang kita harus jaga. Confidentiality, ya dong, kerahasiaan. Iya, betul. Lo handle data customer dan lain segala macam. Betul. Kita udah responsible, mereka udah percaya taruh, terus confidentiality-nya nggak kita jaga. So how? Itu yang pertama. Integrity, keutuhan. Dia udah taruh data di kita, misalnya lo sebagai providernya. Setelah itu datanya acak-acak atau dia store-nya A, nanti pas ketika dia mau ambil lagi jadinya B. Betul. Nggak integrity. Iya, betul. Dan availability, dia mau akses nggak bisa. Jadi itu aspek utamanya adalah CIA. Confidentiality, integrity, availability. Yes, itu aspek utama. Mau kemana pun information security larinya aspek gedeannya triad CIA itu. Berarti rumusnya si CIA itu aja. Yes. Betul. Berarti itu diemban sama Multimatic juga untuk terhadap customer itu. Oh pasti, karena itu udah turunan dari standar internasional. Udah pasti gitu. Kayak gitu ya. Iya, jadi itu udah rumusnya internasional. Jadi nanti kalau misalnya gua sebagai salah satu konsultannya, ya itu adalah salah satu yang nggak boleh dilanggar. Nggak boleh dilanggar. Itu nggak bisa dilanggar. Harus dipenuhi. Ya. Harus dipenuhi. Gitu. Untuk pengamanan informasi di seluruh aset. Betul. Soalnya memang itu kita masalah data ya, apalagi perusahaan gitu. Rahasianya atau dapurnya itu kan nggak boleh kelihatan gitu ya. Apalagi diberantakin lagi gitu kan. Apalagi tiba-tiba pas mau dipakai udah nggak ada lagi kan itu udah ini banget udah menyalahi udah menyalahi semuanya. Betul. Gitu kan. Jadi memang menurut gue sih sangat relate tadi CIA itu ya. Betul. Gitu kan. Itu memang udah standarnya cyber security ini. Nah, terus pasti ada manfaat nih yang kiranya mungkin ada yang belum kebayang nih dari kita dengan menerapkan cyber security itu apa? Gitu. Kalau manfaat itu banyak ya. Cuman yang nanti gue akan coba highlight beberapa manfaat utama. Manfaat utama adalah pertama, yang pasti lu bisa terhindar dari yang namanya kejahatan atau memanfaatkan aset lu yang bocor atau memang aset lu yang disalahgunakan. Ya. Kalau lu udah terkompromis, aspek 3 tadi nggak terjaga, lu bisa disalahgunakan, salah artikan, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga dari sisi kerahasiaannya lah. Ya pasti. Kerahasiaan utamanya. Karena gini, yang namanya data sekarang, lu sadar nggak sadar? Iya. Data itu namanya sekarang adalah is the new oil.
Oke, betul. Jadi data itu tuh udah value-nya tuh udah tinggi Tinggi banget, betul. dibanding 30 tahun yang lalu. Iya. Data it's just data. Iya. Sekarang data is the new oil lah Iya. istilahnya. Jadi data itu kan data mentah dan segala macam. Nah, itu turunan nanti jadi informasi yang jadi value. Iya, Nah, betul, makanya betul. kita information security Iya. atau cyber security. Betul. Makanya ketika kita menjaga itu, yang pasti adalah siapapun baik individu maupun korporasi Iya. itu pasti akan lebih bisa terhindar dari hal-hal yang sifatnya merugikan, baik betul. secara moral, materi dan lain-lain. Ya, pasti sih. Gitu Oke. ya. Nah, yang ketiga, misalnya lu nih berjalan di bisnis bisnis A gitu ya. Iya, betul. Ketika lu bisa salah satunya fokus utamanya adalah untuk dari sisi security, Iya. lu bisa gain trust juga ke customer lu. Itu penting banget tuh. Itu. Betul. Buat selling point kan? Betul. Nah, Kita itu. udah punya label ini loh. Iya, security kita, gitu kan. walaupun perlu digarisbawahi, tidak ada 100% semua sistem yang aman. Betul sih, gue percaya. Nggak boleh. Betul, Gitu ya. Tapi setidaknya adalah bisa meminimalisir dampak Oke. ketika lu aware terhadap information security atau cyber security. Berarti emang garansi itu tuh emang agak susah ya, 100% aman. Enggak ada yang bisa menjamin garansi 100% secure. Ya, Tapi betul. setidaknya adalah lu bisa confident dan meminimalisir dampak ketika lu menjalankan sebuah bisnis. Ya, betul. Itu yang utama. Ya, betul. Iya sih. Iya kan? Iya benar. Karena kalau misalkan kita nggak tahu ya kita juga bingung nih abis ini mau ngapain lagi gitu kan. Lu nggak akan tahu root cause-nya di mana Iya, nanti. betul. Gitu. Oke, makin menarik ya. Semakin dalam ya. Iya, semakin dalam dan semakin pasti semakin tahu dan semakin pengen Ya, gitu kita betul. membuat secure keamanan kita. Betul. Ya terutama tadi ya gue masalah password. Nah, Instagram. kita ngobrol di belakang ya. Jangan ada tuh yang angka-angka 1 2 3 4 5 tuh kayaknya udah dihindari ya gitu kan. Itu udah harus wajib itu. Itu ya sekarang tuh banyak ya teman-teman gue juga udah ke hack untuk di Instagramnya gitu. Jadi cara mereka tuh ya gitu, DM-in orang-orangnya terus minjem duit segala macam. Iya, itu betul. Gila, gue bilang itu udah keren, itu udah parah banget sih. Iya, betul. Itu udah parah kalau kayak gitu. Jadi sebenarnya itu di kita ini lebih ke arah awareness kita nih harus kita tingkatin sih. Iya. Awareness itu kenapa? Karena kita itu belum aware, bukan bodoh ya, kita nggak ada yang bilang bodoh, tapi belum memahami. Iya, belum gitu. paham aja. Betul. Belum paham dunia ini nih apa sih dari sisi security. Terus habis itu kalau misalnya kita bahas dari sisi how to-nya, gitu kan, do and dance-nya, kan nggak ada yang paham. Betul. Itu aja sebenarnya yang harus digalangkan secara periodik. Biasanya harus kena dulu tuh. Oh, jangan sampai. Biasanya harus kena dulu baru bener ya, password gue harusnya diganti segala macam. Kalau udah kena baru bisa bertindak. Iya, makanya biasanya gitu baru ngeh gitu kan. Tapi jangan sampai lah gitu. Makanya sekarang tuh mungkin dengannya memang orang terhadap aware terhadap cyber security, semakin juga banyak hacker-hacker yang nakal juga berkembang ya. Ya, banyak yang berkembang. Menurut gue sih hacker nggak selalu negatif maksud gue ya. Yes, ya itu ada yang positif juga gitu kan. Makanya kalau misalkan ada hacker yang negatif ya biasanya ya itu memang nyari keuntungan aja lah gitu kan. Betul. Makanya memang ya tetaplah yang harus lebih waspada tuh kita sendiri gitu. Ya. Kita nggak bakal suruh mereka insaf gitu kan. Betul sekali. Analoginya simple. Sama kayak kita ngejaga diri kita terhindar dari virus. Ya, betul. Minta tolong siapa? Ya, kan gitu kan, betul, kalau bukan dari diri kita. Sama. Di sisi security itu sebenarnya sama. Tapi tentang perlakuan aja nanti yang berbeda. Nah, tadi kayak lu mention sebut ya, gue jelasin sedikit. Hacker tuh ada yang negatif, ada yang positif. Iya. Jadi klasifikasi hacker tuh juga banyak, bro. Nah, kalau yang negatif, yang merusak, yang menipu, yang mengambil keuntungan finansial itu namanya black hat. Black hat hacker. Oh, black hacker. Oke. Nah, kalau yang sifatnya dia dia tuh melakukan itu untuk memberitahu bahwa sebenarnya ada celah di sistem Anda. Iya. Gitu kan? Diperbaikin deh gitu. Lu mau ngasih gue reward apa enggak itu urusan belakang deh. Kan gitu misalnya ada yang kayak gitu juga. Banyak. Baik ya. Itu namanya disebutnya white hat hacker. Nanti biasanya white hat hacker ini salah satunya bekerjanya ada namanya program bug bounty, nanti lu bisa googling. Oke. Bug bounty itu adalah salah satu bisa dibilang ya. Bukan tools. Jadi bug bounty itu sebuah program yang dibuat sama bener-bener top dunia company rata-rata. Google, Facebook, Meta, YouTube gitu ya, Instagram, semuanya itu mereka tuh melakukan
membuat program bug bounty Oke. yang mana sistem mereka bebas mau dites kapan aja sama orang itu. Tapi kalau lo menemukan, lo bikin report, nanti kita validasi. Setelah tervalidate, lo gue kasih reward dalam bentuk dolar. Ya, gue pernah denger ya. Nah, itu biasanya anak white hat hacker, dan sekarang mungkin black hat itu juga bisa tergiring ke sana. Ya, betul. Karena udah ada wadahnya. Ya, mending ke situlah nyari duitnya gitu kan. Betul. Nah, jadi seperti itu klasifikasinya. Wah, itu yang seru itu ya, yang ini bahas ya. Iya. Untuk masalah cyber security. Tapi kalau menurut sekarang tuh kalau nge-handle kayak gitu, apakah termasuk yang rumit gitu? Maksudnya kalau gue ngedengar cyber security itu kok di imaging di gambaran gue itu masih kayaknya rumit gitu. Sekarang tuh rumit gak sih kalau ngebahas kayak gitu? Kalau misalnya dibilang rumit, sebenarnya enggak. Cuman intinya adalah kitanya belum mau aware aja untuk apa ya? Untuk kesana. At least pay attention sedikit. Gitu. Okay. Apa sih? Ini apa sih yang diomongin orang? Gue harus apa ya? Gitu. Jadi setiap kita tetap menjalankan peran kita masing-masing aja. Nggak perlu harus setiap orang itu paham teknis dari sisi bagaimana how to hacking, how to defense. Nggak, itu kan udah ada spesifik people-nya masing-masing. Yang penting adalah yaitu tadi ada nanti namanya istilahnya itu cyber hygiene. Gitu. Nah, cyber hygiene itu adalah ya sama kayak lu hidup hygiene lah. Iya kan? Tapi dari sisi di dunia cyber, cyber hygiene gitu. Ya kayak tadi yang lu bilang, lu password gue masih 12345 enggak ya? Gitu kan. Bener. Itu kan part of cyber hygiene. Terus kalau gua nerima email dari hal yang enggak jelas, betul. Emailnya terima email terus tiba-tiba dapat Anda dapat reward atau Anda disarankan mengganti password Instagram Anda karena bla 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 bla, padahal itu sendernya bukan dari Instagram.com. Betul. Karena lu panik, lu main klik aja tek gitu. Masuk ke interface yang sama. Ya itu udah bagian part of phishing. Kan gitu kan? Nah, itu kan part of cyber hygiene. Gitu. Oke. Ya sekarang kan ya banyak ya kayak misalkan mungkin email spam atau bahkan Instagram juga itu spam juga ya. Kalau misalkan kita ikuti mereka tuh biasanya kita kena phishing gitu ya. Yes. Ya, itu yang bahaya banget. Itu bahaya banget. Karena gini, bahayanya itu kenapa? Jadi sebenarnya itu namanya tekniknya kebesaran itu namanya social engineering, Dok. Social engineering salah satunya adalah itu adalah melakukan phishing. Phishing. Dia ngapain sih? Misalnya lu nih, gue lakuin phishing ke lu. Gue cuma ngirim email dan gue waiting for your action. Once lu klik itu attachment gue atau link gue, dan ya udah. Gitu. Telanjangin gitu ya. Itu dia. Karena kenapa ketika lu klik bukan masalah apa-apa. Gue udah punya script, gue udah punya program kecil yang ketika lu klik itu gue akan auto running di dalam device lu. Iya, betul. Jadi masuknya itu tanpa melewati atau membypass security parameter yang udah lu punya di kantor misalnya. Itu gawat sih. Ya kan, lu udah punya firewall, lu udah punya macam-macam, udah banyak anti email spam segala macam. Nah, gue bypass itu semua dengan actionnya lu yang ngeklik itu aja, gitu. Dan gue klik setelah itu ya udah, dan udah masuk. Betul. Simple as that. Tapi dia gue sebagai attacker, gue nggak perlu effort banyak untuk bikin script sebanyak apapun, ngakalin gimana nggak. Gue bikin itu, gue bikin menarik. Gue namanya ada tekniknya information gathering. Gue gather informasi lu dulu. Gue lihat sosial media lu. Oh, Fando doyannya ini, sukanya ini. Oh, dia kerja di mana? Oh, ini apa? Oh, dia pakai apa? Oh, dia hobinya apa? Ya udah, tinggal gue bikin gimana untuk relate sama personal life lu. Sampai lu akhirnya terkelabuhi gitu ya. Betul. Disitulah gue masuk. Iya, serem, hati-hati makanya. Sekarang siapa sih nggak pakai internet gitu kan? Nggak ada sih kayaknya ya. Apalagi kita di ibu kota kan? Iya. Di ibu kota kita di gang kecil aja tuh masih bisa dapat internet gitu kan? Selama internet itu ada ya akan terjadi seperti itu. Yes, juga gitu kan. Makanya betul. Pentingnya untuk berhati-hati ya guys. Betul. Gitu kan. Nah, yang paling menarik yang kemarin yang Biorka. Ya, lu tahu lah ya. Iya. Itu pasti sarapan paginya kalian ketika ada isi gitu. Yes. Tapi yang menarik menurut gue banyak yang nanya sih. Sebenarnya kalau hacker jago nggak begitu katanya, ya kan gitu kan. Tapi gue nggak tahu juga ya. Jadi menurut lu kalau misalkan si Biorka itu memang berarti menunjukkan bahwa sistem di pemerintah kita atau di Indonesia itu masih lemah atau gimana gitu. Kita spesifik aja, nggak usah terlalu ke pemerintahnya gitu. Betul. Ya. Tapi apakah dengan begitu kan maksudnya
kalau pemerintah aja bisa, berarti bagaimana dengan yang lain gitu. Betul. Menurut lu gimana? Oke, jadi kalau dari perspektifnya kita nih ya, ini pendapat pribadi gua aja. Iya. Jadi yang utama itu adalah dengan kejadian adanya si Bjorka kemarin dan something else itu sebenarnya adalah kalau kita ambil positive things-nya aja, itu sebagai bahan evaluasi kita. Iya, betul. Oke, di seluruh aspek, di seluruh elemen di wilayah negara kita. Iya, betul. Untuk lebih bisa serius dalam penanganan itulah ya. Penanganan untuk operasional, untuk implementasinya. Sebenarnya lebih ke sana sih. Kita ambil positive things-nya, kita nggak perlu salahin si A, si B, si C. Betul. Karena ya tujuan kita sekarang sama-sama kita melihatnya adalah Indonesia ini berarti perlu need immediately action supaya bisa lebih tenang, lebih confident gitu ya, untuk bisa menghadapi cyber attack seperti itu gitu kan. Karena yang di attack itu ya macam-macam gitu kan. Betul. Yang diduga bocor juga macam-macam gitu kan. Betul. Keabsahannya itu juga kita harus telah lebih jauh, tapi karena memang media sudah mengumumkan seperti itu, ya it's okay. Jadi lesson learn aja gitu ya. Jadi terus yang lesson learn siapa? Semua korporasi aja? Enggak, diri kita masing-masing juga. Gitu kan. Betul. Misalnya si A kerja di perusahaan A, si B kerja di organisasi B. Ya kalau kita nggak jaga dari diri kita dulu, gitu kan, kita juga bisa mewakili sebuah korporasi kita itu untuk bisa jadi victim, betul. korban untuk jadi kejahatan cyber, betul. Kan gitu kan. Nah itu yang makanya dibilang tadi awareness itu perlu banget. Awareness itu perlu banget. Kenapa? Karena kalau lu nggak mulai pelan-pelan dari setidaknya tahu dulu gimana sih minimal kita untuk bisa menjaga diri kita dari meminimalisir dari serangan-serangan cyber yang notabene-nya menyerang ke personal. Kalau itu kita udah bisa tahu, setidaknya lu bisa harden buat diri lu dan lu bisa harden di lingkungan. Ya, betul. Ya, gitu. Makanya menurut gue mungkin bayangan gue lah ya. Maksudnya pertahanan cybernya pemerintah harusnya udah sangat kuat harusnya gitu kan. Nah, cuman memang kan kalau hacker ini kita nggak tahu dia mau nyerangnya siapa kan. Ya kan. Kebetulan aja mungkin kita yang belum diserang. Gitu kan. Ya, tapi ya semoga nggak keserang lah gitu. Berarti kan tinggal kita memang mawas diri lagi aja gitu ya di perusahaan kita bahwa sebenarnya itu akan tetap maksudnya itu bisa terjadi, tapi ya semoga itu nggak terjadi. Makanya kita harus lebih aware gitu kan. Dengan secure yang segitu amannya aja itu masih bisa terjadi gitu kan. Makanya memang garansinya tuh nggak ada yang bisa 100% ya masalah itu ya. Tidak ada yang bisa menggaransi, tapi yang penting adalah kita selalu pantau, monitoring operasionalnya supaya meminimalisir. Betul. At least adalah kalau memang amit-amit tetap ada kejadian, dampaknya nggak meluas. Betul. Karena yang paling sebenarnya sih garansi 100% itu yang perlu diedukasi ke mereka juga semua ya. Karena memang kadang menganggap wah gue udah kayak gini segala macam tapi kok nggak bisa aman gitu kan. Betul. Itu balik lagi tadi ya kan habitnya kita ketika ketika jangan sembarangan klik nanti kena phishing segala macam, karena itu bisa masuk dari mana aja. Dari mana aja, dari anywhere. Nah karena kita juga harus paham juga nih Dok. Kayak tadi, udah misalnya punya tools A, udah implementasi ISO 27001, udah ngelakuin pentest kok masih jebol ya, masih bocor ya. Kita perlu pahami, kalau tadi gue ngomong CIA triad. Kalau sekarang itu security itu berkutat di 3 juga, tapi bukan yang tadi. Namanya PPT, People, Process, Technology. Oke. Security itu 3-3-nya dikelola, dijalankan oleh 3, People, Process, Technology. Teknologi adalah tools. Baik itu tools security maupun tools yang lain yang apapun gitu ya. Tools. Proses SOP, kebijakan, gitu kan? Di dalam korporasi kalian masing-masing, pasti kan ada dong. Nah, people orangnya. Nah, 3-3-nya ini harus bisa berkesinambungan. Supaya kalau 3-3-nya ini bisa satu sektor people jaga, teknologinya bagus, prosedurnya jalan, at least udah bisa diminimize. Betul. Iya kan? Intinya udah nggak ada celah di situ ya. Beli teknologi 30 miliar, misalnya. Prosesnya udah bagus, pakai didampingi sama Sultan ABCD. Betul. People yang belum paham. Sama aja. Ya udah. Susah. Gitu kan? Ada yang tetap bolong juga. Atau sebaliknya, orangnya udah bagus, toolsnya nggak punya, sama aja. Jadi itu 3 itu tadi. Setuju. Gitu. Satu lagi ya yang bikin itu ya, VPN tuh. VPN? Iya, ada VPN bajakan tuh yang katanya bisa masuk ke situ juga. Itu. Ya kan. Jadi itu bagi Anda yang masih suka pakai VPN.
Kebanyakan ya. Saya tahu Anda lagi ngapain gitu kan. Jadi itu kurang-kurangin ya. Nah, terakhir bro. Siap. Ya. Siap. Aduh, kayaknya seru nih gitu kan. Ya. Mungkin sebelum kita tutup nih, gue butuh tips nih ya, Oke. untuk para apa namanya ya, para user ya, pemula-pemula kayak gue gini gitu kan, untuk masalah cyber security itu tuh betternya kayak gimana? Oke. Mungkin ada tips sederhana dari lu nggak? Nah, ini tips ya, bukan tips ya. Beda lagi ya, Beda lagi ya. nggak jam segini kalau Ada tips. segini. Oke, tips-tipsnya sebenarnya gini, simpelnya aja. Yang paling utama adalah kita paham dulu kayak tadi. Kalau kita, misalnya lu gitu ke internet, itu jangan terlalu sembarangan atau terlalu bukan berantakan, begajulan. Oh, begajulan. Iya kan, gini. Jadi mau diakses gitu ya? Iya, jadi misalnya gini, kalau lagi kita akses sebuah situs, sebuah apa gitu ya, kita kalau mau ngeklik itu kita perhatiin dulu. Gitu, kadang suka ada advertising. Ya, betul, itu, nah, kalau advertising doang sih nggak masalah ya, ngebantu orang. Tapi kalau dalamnya ada malware gimana? Ya, betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, yang paling penting adalah ketika kita berkomunikasi via email, phishing itu nggak melalui email aja. Lo punya WhatsApp grup, banyak yang disuka di send link, ini link ini, tekan petisi A. Pertanyaan gue, lu yakin nggak itu link itu apa? Kan gitu kan? Nah, kalau memang dari source-nya udah nggak yakin, ignore aja. Karena dengan kalian mengignore, it's nothing happen. Betul. Gak akan ada apa-apa gitu. Tapi kalau kalian ngeklik, ya itu yang 50-50. Apakah benar itu link buat ditujukan untuk hal positif atau memang ada unsur lain. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kita kalau misalnya pakai ke internet segala macam, pasti lo punya akun. Proteksilah akun itu dengan baik. Proteksinya dengan gimana? Misalnya sekarang tuh platform-platform besar itu password itu udah dikasih minimal karakter, harus pakai spesialis karakter. Silakan itu diikuti. Tapi kalau ada yang belum melaksanakan itu, kita inisiatif proaktif aja. Kita bikin sendiri. Yang kedua, periodik, ganti password secara berkala. Jangan berapa bulan sekali biasanya? Normalnya itu bisa 3 sampai 6 bulan sekali. Lu udah berapa tahun gak diganti? Udah lama. Udah masih diceritain. Tadi udah kan publish. Iya, benar. Karena di belakang. Nah, jadi silakan nanti dicek. Pak, lu di rumah pakai wifi kan? Iya, betul. Password wifi kapan terakhir diganti? Oh iya, itu juga belum pernah diganti. Nah, itu. Jadi banyak gitu kan. Jadi itu satu hal yang misalnya kita bisa mendapatkan akses segala macam, secara periodik aja diganti. Itu udah untuk menghardening. Iya, betul. Kita hardening juga. Nah, yang kedua adalah platform-platform besar sekarang sudah memberikan fitur multifaktor authentication. Tahu kan yang pakai, kalau kita login kita harus ada dapat verifikasi kode OTP itu. Yes. Nah, itu aktifin aja. Nggak ada salahnya kok. Hampir semua gitu deh kayak gitu. Tapi belum diaktifin semua sama orang-orang. Banyak orang yang kayak gitu. Iya, platformnya udah kasih. Cuman orangnya belum aware gitu kan. Nah, itu maksudnya di enable aja, nggak ada salahnya. Nggak akan memperumit juga kok kalau lupa password segala macam kan. OTP-nya nggak ada masalah di OTP. Nanti kan tinggal recover password aja. Gitu. Betul. Nah, yang ketiga adalah kunjungilah ya, kayak misalnya ada berita-berita terkait security, kalau mau bahas ke sana ya. Lihat apa sih yang ada di luar sana, apa sih yang menyebabkan kita itu bisa jadi salah satu victim. Iya, betul. Itu juga harus dilihat juga. Gitu, kita pelajarin dulu secara umum kayak apa, phishing itu apa sih, gitu kan. Betul. Nah, karena kalau individu itu pasti yang paling tersasar itu social engineering. Gitu. Ya kita kan nggak punya security perimeter yang lengkap kalau di rumah. Iya, kalau di rumah susah. Betul. Iya, jadi kan yang paling penting adalah social engineering-nya harus kita bisa against sama itu. Itu ya sebenarnya nggak sulit ya kalau dilihat tadi ya. Ya nggak sulit, cuman harus mau memulai. Iya. Kayak kita buang sampah aja. Iya, benar. Sebenarnya nggak sulit ya, maksudnya kita nggak harus kayak gimana untuk kita pribadinya gitu kan. Kita nggak perlu punya pengetahuan tinggi terkait bagaimana kita bisa membuat shell script. Betul. Untuk punya tools tertentu. Ya nggak perlu itulah. Kita cyber hygiene-nya aja kita jalanin. Betul. Ya intinya benar ya, hidup maupun di dunia maya atau di dunia nyata itu jangan begajulan aja gitu ya. Yes. Kan itu emang kan ada konsekuensinya gitu kan. Pasti. Kalau misalkan kalau misalkan di dunia nyata begajulan mungkin bisa digebukin orang gitu kan. Nah, kalau di dunia maya begajulan ya itu gitu kan. Bisa jadi celah. Betul. Oke sih bro, ini
bermanfaat banget sih Yes. buat kita ya. Siap. Terutama untuk mungkin audiens di Possessive ini gitu Yes. ya. Thank you Semoga. banget untuk datang Sama-sama. hari ini waktunya. Kita Sama-sama. udah set beberapa kali waktu, akhirnya jadi juga ya. Jadi juga, alhamdulillah. Jadi sangat bersyukur gue dapat narasumber yang sangat bermanfaat pada hari ini. Wah, sama-sama terima kasih sudah diundang deh kepada Bapak Pando ya. Ada yang mau dipromosi untuk Multimatic-nya? Ya Silakan. kalau untuk ya silakan bisa dikunjungi Multimatic di websitenya di www.multimatics.co.id Silakan. untuk bisa kalau ada di perusahaannya yang Ya. ingin membutuhkan training provider terkait IT ya apapun Silakan. itu terus kalau ada terkait mau consulting Ya. kebutuhan konsultansi terkait IT Ya. atau security bisa nanti kunjungi aja di sana nanti bisa hubungi kontak personnya Websitenya di Multimatic. multimatics.co.id. Oke, sip. Instagram juga sama lah ya harusnya Multimatic. Ya, Instagram ada di @multimatics juga. Oke. Multimatics, ada platformnya juga di YouTube kita juga ada Multimatics ID Siap, gitu ya. Betul. Gitu. Jangan lupa dikunjungi Ya. ya kan, Instagram juga di-follow. Dan kita sudahi dulu hari ini. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat menikmati hari ini Yes. ya kan. Oke, terima kasih ya untuk semuanya ya sudah menonton Possessive gitu. Jangan lupa follow Instagram kita juga di Seto Consultant ya kan, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini juga ya di Seto Consultant, karena insya Allah kita akan menghadirkan bintang tamu yang spesial ya, yang ngasih ilmu lah ya. Yes, Ya, betul. karena Possessive ini kita pengennya ngasih ilmu ke kalian semua gitu. Ya, termasuk saya juga dapat ilmu, alhamdulillah di sini. Ya, gitu kan. betul. Ya, oke. Sampai ketemu di next episode dan bye bye. Thank you guys. Thank you.